warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pembimbing Ustaz Askari Sakaria. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Janiul Farisi selaku moderator. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan aktivitas kita, yaitu kuliah. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma shalli. Sebelumnya di sini sudah ada 5 pemateri yang akan menyampaikan materinya dengan judul Analisis Perbandingan Brand Equity Indomie dan Lemonilo. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri, yaitu pemateri pertama atas nama Fitrianti Awalia, pemateri kedua atas nama Siti Suryanti Ali, pemateri ketiga atas nama Eka Nino Pratiwi, dan pemateri keempat yaitu Novita Sari dan Holi Fatul Sadia. Jadi di sini pemateri akan menjelaskan bagaimana perbandingan mie Indomie dan mie Lemonilo. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianti Awalia selaku pemateri pertama. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya selaku pemateri pertama ingin membahas mengenai bab 1 atau pendahuluan. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi di latar belakang di sini saya menjelaskan mengenai 4 sub atau titik pembahasan kita pada kali ini. Yang pertama itu mengenai situasi pasar. Jadi situasi pasar saat ini semakin kompetitif dengan persaingan yang semakin meningkat di antara para produsen. Menurut Hermawan Kartajaya, brand merupakan nilai utama pemasaran. Jika situasi pemasaran meningkat, peran pemasaran akan semakin meningkat pula, dan pada saat yang sama, peran brand akan semakin penting. Nah, dengan demikian, kita masuk ke sub pertama, yakni brand. Dengan hal tersebut, brand ini tidak hanya dapat sekedar identitas mengenai suatu produk ataupun sebagai pembeda produk, melainkan lebih dari itu. Jadi brand memiliki ikatan emosional istimewa yang tercipta antara konsumen dan produsen. Pesaing bisa saja menawarkan suatu produk yang sama, tetapi mereka tidak mungkin menawarkan janji emosional kepada konsumen yang sama. Kemudian kita lanjut pada sub yang ketiga mengenai pola konsumsi masyarakat. Jadi pola konsumsi masyarakat kini semakin banyak dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup. Makanan-makanan cepat saji atau instan kini lebih digemari masyarakat. Salah satu makanan cepat saji yang kita kenal saat ini adalah mie instan, yang tentunya sangat fenomenal di kalangan masyarakat. Kemudian kita lanjut pada sub yang terakhir, yakni mengenai mahasiswa. Nah, kenapa kami mengambil sub mahasiswa? Karena memang salah satu yang kami tuju yakni mahasiswa. Kenapa? Karena sebagai seorang mahasiswa yang mayoritasnya tinggal di kos atau kontrak di suatu kota atau di suatu kota di mana seorang mahasiswa itu mayoritas kebanyakan mengkonsumsi mie instan untuk makanan sehari-harinya. Kenapa? Karena memang salah satu pendapatan utama mahasiswa adalah kiriman dari orang tuanya sendiri, di mana hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap pengeluaran seorang mahasiswa yang harus mengeluarkan budget di setiap bulannya. Kemudian kita lanjut pada pembahasan kedua mengenai rumusan masalah. Berdasarkan penelitian kami, di sini kami menjelaskan mengenai rumusan masalah, yakni adakah perbedaan antara brand equity ekonomi dan brand equity Lemonilo. Kemudian adapun tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui adakah perbedaan antara brand equity Indomie dan brand equity Lemonilo. Kemudian untuk pembahasan terakhir mengenai manfaat penelitian. Di sini mengenai manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.
Itulah yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri telah menjelaskan materinya. Jadi, berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh pemateri, bahwasanya pasar saat ini yang semakin kompetitif dengan persaingan yang semakin meningkat di antara produsen. Menjadikan brand saat ini tak hanya sekedar identitas suatu produk, karena brand saat ini mampu menjadi daya saing yang bisa berlangsung lama. Kemudian, pola gaya hidup masyarakat sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat, apalagi mahasiswa atau anak kos, yang dikarenakan beberapa hal. Saya telah memaparkan materinya. Jadi berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh pemateri pertama, bahwasanya pasar saat ini semakin kompetitif dengan persaingan yang semakin meningkat di antara produsen. Menjadikan brand saat ini tak hanya sekedar identitas suatu produk, karena brand saat ini mampu menjadi daya saing yang bisa berlangsung lama. Kemudian pola konsumsi masyarakat sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat, apalagi mahasiswa atau anak kos, yang dikarenakan beberapa hal yang seperti dijelaskan oleh pemateri. Kemudian kita akan beralih ke materi selanjutnya. Akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Baik, pada materi kedua ini saya akan menjelaskan pada bab kedua mengenai landasan teori dan hipotesis. Bagian pertama itu mengenai landasan teori. Tentang yang pertama itu pemasaran. Menurut Jasmine Saladin berpendapat bahwa pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial dari individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran nilai produk dengan yang lain. Komponen 4P bauran pemasaran menurut Morrison dan Dewi menyatakan bahwa konsep marketing mix diperluas menjadi 8P, yaitu yang pertama produk, yang kedua price, yang ketiga place, yang keempat promotion, yang kelima people, yang keenam packaging, yang ketujuh programming, dan yang kedelapan partnership. Baik, slide selanjutnya. Bagian kedua itu mengenai tentang brand. Ada beberapa pendapat menurut para ahli. Salah satunya itu menurut Janita. Brand adalah ide, kata, desain grafis, dan suara atau bunyi yang mensimbolisasikan produk, jasa, dan perusahaan yang memproduksi produk dan jasa tersebut. Baik, slide selanjutnya. Yang ketiga itu mengenai tentang ekuitas merek atau brand equity. Brand equity tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ditopang oleh elemen-elemen pembentuk brand equity. Hal tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori. Yang pertama, brand awareness atau kesadaran merek. Yang kedua, brand association atau asosiasi merek. Yang ketiga, brand perceived quality atau persepsi kualitas. Yang keempat, brand loyalty atau loyalitas merek. Dan yang kelima, other property, aset atau aset-aset merek lainnya. Baik, slide selanjutnya. Pada bab kedua ini ada juga membahas tentang penelitian relevan. Yang pertama itu penelitian oleh Robertus Sola Assisi yang berjudul Analisis Perbandingan Brand Equity Indomie dengan Mie Sedap. Studi kasus pada mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Berdasarkan hasil penelitian ini,
diketahui bahwa ada perbedaan yang signifikan antara brand equity Indomie dengan mie sedap bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Brand awareness Indomie lebih besar daripada mie sedap. Kami bahas itu kerangka berpikir. Pada judul kami ini atau penelitian kami ini ada yang kami bandingkan yaitu brand equity Indomie dan brand equity Lemonilo. Yang kami bandingkan antara keduanya ini brand S, yang kedua brand association, yang ketiga brand perceived quality, dan yang keempat brand loyalty. Itu mengenai hipotesis. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan kesadaran merek atau brand awareness antara produk merek Indomie dengan produk merek Lemonilo? H01, tidak terdapat perbedaan kesadaran merek atau brand awareness antara produk merek Indomie dengan produk merek Lemonilo. HA1, terdapat perbedaan kesadaran merek atau brand awareness antara produk merek Indomie dengan produk merek Lemonilo. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan asosiasi merek atau brand association antara produk merek Indomie dengan produk merek Lemonilo? H02, tidak terdapat perbedaan asosiasi merek atau brand association antara produk merek Indomie dengan produk merek Lemonilo. HA2, terdapat perbedaan asosiasi merek atau brand association antara produk merek Indomie dengan produk merek Lemonilo. Slide selanjutnya. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan persepsi kualitas merek atau brand perceived quality antara produk merek Indomie dengan produk merek Lemonilo? H03, tidak terdapat perbedaan persepsi kualitas merek antara produk merek Indomie dengan produk merek Lemonilo. HA3, terdapat perbedaan persepsi kualitas merek antara produk merek Indomie dengan merek Lemonilo. Yang keempat, terdapat perbedaan loyalitas merek atau brand loyalty antara produk Indomie dengan produk merek Lemonilo. H04, tidak terdapat perbedaan loyalitas merek atau brand loyalty antara produk merek Indomie dengan produk merek Lemonilo. H4, terdapat perbedaan loyalitas merek atau brand loyalty antara produk merek Indomie dengan produk merek Lemonilo. Nomor 5, terdapat perbedaan ekuitas merek atau brand equity antara produk merek Indomie dengan produk merek Lemonilo. H05, tidak terdapat perbedaan ekuitas merek atau brand equity antara produk merek Indomie dengan produk merek Lemonilo. HA5, terdapat perbedaan ekuitas merek atau brand equity antara produk merek Indomie dengan produk merek Lemonilo. Baik, itu saja yang dijelaskan pada bab kedua. Saya kembalikan kepada moderator. Pemateri kedua yang dibahas tentang kajian teori. Adapun kajian teori yang dijelaskan oleh narasumber itu tentang pemasaran, brand, dan ekuitas merek. Kemudian ada beberapa penelitian relevan yang membedakan antara penelitian narasumber kali ini dengan penelitian terdahulu. Adapun hipotesis sementara itu HO tidak ada perbedaan dan HA ada perbedaan. Kemudian kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu materi yang ketiga. Kepada pemateri saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab 3. Dalam bab 3 ini membahas tentang metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner yang akan dibagikan kepada responden secara online. Kuesioner tersebut berisi serangkaian pertanyaan yang mengarah pada objek yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan
yaitu jenis penelitian deskriptif, dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari perusahaan atau instansi sehingga dapat memberikan gambaran dan keadaan yang sebenarnya. Slide selanjutnya yaitu tentang populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah mahasiswa di Kabupaten Kolaka yang mengkonsumsi mie instan merek Indomie dan mie Lemonilo. Oleh karena itu, populasi ini merupakan populasi yang tidak terbatas, karena tidak dapat diketahui secara pasti jumlah sebenarnya dari mahasiswa yang mengkonsumsi mie instan Indomie dan mahasiswa yang mengkonsumsi mie instan mie Lemonilo. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode random sampling, karena penarikan sampel ini dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi, dan setiap populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mengambil semua untuk penelitian. Berdasarkan hal tersebut, sampel dalam penelitian ini adalah 97 orang masyarakat yang telah mengisi kuesioner. Slide selanjutnya membahas tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik kuesioner. Dalam metode kuesioner, penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi dari pelanggan melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengungkap tentang brand equity Indomie dan brand equity mie Lemonilo. Pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan tertutup, di mana responden tidak diberi kesempatan menjawab dengan kata-kata sendiri. Untuk memperoleh nilai skor masing-masing variabel, pertanyaan dalam kuesioner berdasarkan dengan ketentuan masing-masing alternatif jawaban, yaitu sebagai berikut. Antara lain jawaban sangat setuju, jawaban kurang setuju, jawaban tidak setuju, dan jawaban ragu-ragu. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis independent sample. Independent sample merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu yang pertama Google Form. Digunakan sebagai alat riset atau survei yang terdiri atas rangkaian pertanyaan secara online. Bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok atau orang terpilih melalui daftar pertanyaan. Yang kedua, pulpen. Pulpen berfungsi untuk mencatat data-data yang didapatkan. Yang ketiga, laptop. Laptop digunakan untuk menyimpan data dan mengedit data. Dan yang terakhir, buku catatan. Digunakan sebagai tempat mencatat data yang diperoleh dari penelitian sebelum dimasukkan dalam tabulasi data. Selanjutnya, variabel penelitian. Dalam variabel penelitian terdapat dua variabel, yaitu variabel X1 adalah brand equity Indomie. Konsumen yang mendapat nilai lebih dari brand equity Indomie akan menjadi konsumen loyal dan konsumen. Dalam penelitian ini, variabel S1-nya adalah brand equity Indomie. Konsumen yang mendapat nilai lebih dari brand equity Indomie akan menjadi konsumen loyal, dan konsumen yang tidak mendapatkan nilai lebih akan memilih merek yang lain. Indikatornya ada 4. Yang pertama, brand awareness. Yang kedua, brand asosiasi. Yang ketiga, perceived quality. Dan yang keempat, brand loyalty. Yang kedua, variabel X2. Dalam penelitian ini, variabel X2 yaitu brand equity mie Lemonilo. Konsumen yang mendapat nilai lebih dari brand equity mie Lemonilo akan menjadi konsumen loyal. Dan begitupun sebaliknya, konsumen yang tidak mendapat nilai lebih dari brand equity Indomie, merek mie Lemonilo akan memilih merek yang lain. Indikatornya ada 4. Yang pertama, brand awareness. Yang kedua, brand asosiasi. Yang ketiga, perceived quality. Dan yang terakhir, brand loyalty. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya mengenai bab 3. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
pemateri telah memaparkan materinya. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Adapun populasi adalah mahasiswa di Kabupaten Kolaka dengan sampel sebanyak 98 orang. Berdasarkan penjelasan narasumber, teknik pengamatannya itu dengan cara teknik kuesioner atau dengan digunakannya Google Form. Selanjutnya itu materi yang keempat tentang bagaimana hasil dan pembahasan penelitian ini. Adapun penjelasannya saya persilahkan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, pembahasan tentang profil Indomie. Indomie adalah mie instan terpopuler di Indonesia. Di Indonesia, sebutan Indomie juga umum dijadikan istilah generik yang merujuk pada mie instan. Mie instan didirikan oleh Indofood Sukses Makmur pada tahun 1972, di mana produk Indomie yang pertama kali diperkenalkan adalah Indomie kuah rasa kaldu ayam yang saat itu sesuai dengan selera lidah masyarakat Indonesia. Kemudian pada tahun 1982, penjualan produk Indomie mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan diluncurkannya varian Indomie kuah rasa kari ayam. Pada tahun 1983, produk Indomie kembali semakin digemari masyarakat Indonesia dengan diluncurkannya varian Indomie baru. Selanjutnya, profil mie Lemonilo. Lemonilo terlahir dari startup kesehatan bernama Konsula yang berdiri pada tahun 2015, tanggal 1 Oktober. Lemonilo resmi berdiri dengan mengusung konsep gaya hidup sehat, di mana produk dan bahannya bebas dari bahaya-bahaya produk lainnya. Lemonilo juga berkomitmen untuk memberikan harga terbaik bagi konsumen. Hal ini berangkat dari observasi para pendiri sebelumnya mengenai makanan sehat yang beredar di pasaran dengan harga tinggi. Mie instan Lemonilo tidak menggunakan bahan tambahan seperti penguat rasa, pengawet, dan pewarna sintetis yang berpotensi bahaya bagi tubuh. Lemonilo memiliki misi untuk membantu masyarakat Indonesia menjadi lebih bahagia dan produktif dengan menjalankan hidup sehat yang mudah dan terjangkau dengan menciptakan e-commerce yang fokus kepada makanan organik atau alami dan makanan-makanan sehat lainnya. Saat ini Lemonilo lebih memiliki 10 produk. Itulah pemaparan materi tentang profil Indomie dan profil Lemonilo. Saya kembalikan kepada moderator. Hasil dari pembahasannya itu akan dijelaskan oleh Saudara Holib. Kepadanya dipersilahkan. Baik, jadi tanggapan responden dalam mengenali brand Indomie. Dari tabel di atas menyatakan bahwa 41,8% menyatakan sangat setuju, 54,1% menyatakan setuju, dan 5,1 menyatakan kurang setuju, dan 0% menyatakan tidak setuju, dan ragu-ragu juga tidak ada. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden mengenali brand Indomie. Dan yang kedua, tanggapan responden dalam mengenali brand Lemonilo. Dari tabel di atas menyatakan bahwa 25,5% menyatakan sangat setuju, 61,2% menyatakan setuju, 11,2% menyatakan kurang setuju, 3,1% menyatakan tidak setuju, dan 2% menyatakan ragu-ragu. Nah, hal ini bahwa sebagian besar responden mengenali brand Lemonilo. Jadi, tanggapan responden dalam mengenali dua brand tersebut, yaitu brand Indomie dan Lemonilo, besar yaitu 41,8% dibanding brand Lemonilo yang hanya 25,5%. Itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang tanggapan responden dalam mengenali brand. Saya kembalikan kepada moderator. Pemateri dan pemateri sebelumnya yang telah menjelaskan materi-materinya. Adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu berdasarkan penjelasan para narasumber bahwa ada perbedaan antara brand
equity Indomie dan mie Lemonilo bagi mahasiswa di Kabupaten Kolaka. Dikarenakan brand Indomie telah dikenal jauh lebih lama oleh konsumen mie instan di Indonesia maupun di Kabupaten Kolaka itu sendiri, sesuai dengan teori-teori dan faktor-faktor yang dijelaskan oleh narasumber. Jadi, loyalitas tidak terbentuk secara instan, tetapi berdasar pada pengalaman selama menggunakan brand tersebut. Kemudian akan menjadi hal mendasar yang mendorong konsumen melakukan pembelian ulang. Dalam hal ini, Indomie lebih unggul dibandingkan mie Lemonilo yang merupakan brand terbaru. Demikian pemaparan materi tentang analisis perbandingan equity mie Lemonilo dan Indomie di Kabupaten Kolaka. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pemateri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Adapun yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan melemparkan pertanyaannya di kolom komentar. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ala thoriqi mawaddah warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.